Selamat siang anak-anak. Semoga kita semua diberi kesehatan, terhindar dari COVID-19. Jangan lupa anak-anak selalu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ikuti protokol kesehatan pemerintah. Untuk lebih jelasnya akan saya lepas dulu untuk masker saya. Ya, anak-anak, pada kesempatan ini Pak Guru akan memberikan materi tentang penyusunan laporan hasil observasi. Ini bab 1 di semester ganjil. Ya, saya ulangi, bab pertama, menyusun laporan hasil observasi. Anak-anak, Anda pernah melakukan suatu pengamatan? Saya kira anak-anak semuanya sudah melakukan pengamatan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Itu pernah, ya, pengamatan atau observasi. Kemudian pernahkah kalian membuat laporan hasil pengamatan atau observasi? Saya yakin di kelas SMP anak-anak sudah pernah mendapat tugas tentang membuat karangan, ya, oleh Bapak atau Ibu Guru Bahasa Indonesia. Jadi kalau anak-anak sudah pernah membuat, berarti anak-anak sudah melakukan suatu pengamatan dan membuat laporan hasil pengamatan atau observasi. Anak-anak, observasi itu apa? Observasi sama dengan pengamatan, yaitu teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan informasi mengenai sesuatu, baik itu hewan, tumbuhan, alam, fenomena sosial, hasil karya manusia, dan atau fenomena alam sesuai fakta dengan klasifikasi kelas dan subkelas yang ada di dalam berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan atau berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan. Masih belum paham anak-anak? Nah, saya tentu anak-anak sudah paham ya. Singkatnya begini. Teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang akan memaparkan hasil observasi secara sistematik dan objektif berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Teks jenis ini juga mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai bentuk, ciri, dan atau sifat umum suatu objek. Objek tersebut dapat berupa manusia, benda, hewan, tumbuhan, atau berbagai peristiwa yang terjadi di dunia ini. Itu tentang teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi merupakan teks yang memberikan informasi secara umum mengenai sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan yang dilakukan secara langsung. Itu ya, pengertian yang lain. Kemudian observasi ini dilakukan oleh si pengamat atau saya ulangi, observasi ini dilakukan oleh si pengamat dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang ada. Ya, nah, informasi ini meliputi keadaan lingkungan,
keadaan alam, kemudian hewan, tumbuhan, kesenian, budaya, dan sebuah peristiwa lain. Itu ya. Laporan hasil observasi bersifat komunikatif, informatif, dan objektif. Ini berarti laporan tersebut harus memberikan sebuah informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Jadi kalau pembaca itu mudah memahami informasi yang diberikan, itu berarti laporan hasil observasi itu bersifat komunikatif, informatif, dan objektif. Ya, sampai di sini paham anak-anak? Saya lanjutkan. Tujuan teks laporan observasi. Ya, tujuan teks laporan hasil observasi yang pertama memberikan informasi terbaru. Kedua, penelitian. Ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. 4, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. 5, mengatasi suatu persoalan. Itu tujuan teks laporan hasil observasi ada 5. Kemudian yang berikutnya adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Pertama, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang dilakukan. Nomor 2, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Itu ciri kedua. Ciri yang ketiga, tidak adanya bagian penutup dari penulis. Keempat, ditulis secara lengkap. 5, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang dilakukan. Harus berdasarkan fakta. Tidak boleh mengarang, apalagi berdasarkan fiktif atau daya khayal, itu tidak boleh kalau tulisan ini berbentuk hasil observasi atau hasil pengamatan. Harus berdasarkan fakta. 6, tidak mengandung dugaan yang menyimpang. Itu ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang ada. Kemudian fungsi teks laporan hasil observasi ada 5. Yang pertama sebagai dokumentasi, kedua sebagai bahan penelitian, 3 sebagai kegiatan pengamatan, 4 sebagai sumber yang dapat dipercaya, 5 sebagai ilmu pengetahuan. Itu fungsi teks laporan hasil observasi. Ya, anak-anak, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah strukturnya, terdiri dari 3 bagian, yaitu struktur teks hasil observasi. Yang pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan, teks laporan hasil observasi berisikan tentang penjelasan umum atau klasifikasi umum atau definisi umum. Ya. Kemudian yang kedua itu isi, atau bagian kedua isi. Di dalam isi teks laporan hasil observasi terdapat deskripsi. Deskripsi itu apa anak-anak? Deskripsi adalah gambaran bagian yang dideskripsi, ya, dan deskripsi manfaat. Kemudian yang ketiga, penutup. Di bagian penutup terdapat kesimpulan. Jadi strukturnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, kedua isi, yang ketiga adalah penutup. Saya lanjutkan hal-hal yang harus dilakukan ketika melakukan observasi atau pengamatan. Yang pertama, harus mencatat data yang diperlukan
dan menyesuaikan dengan tujuan dan fungsinya. Jadi anak-anak ketika melakukan observasi atau pengamatan, itu harus hasilnya didata atau ditulis. Kemudian yang kedua, melakukan survei tempat dan melakukan observasi. Artinya sebelum anak-anak melakukan observasi, harus disurvei tempatnya di mana dan melakukan pengamatan atau observasi. Kemudian yang ketiga, menemui narasumber untuk wawancara sebagai bukti, penguat, dan referensi. Jadi kalau ada narasumber atau orang yang ahli di bidangnya, yang bisa dipercaya untuk diwawancarai, anak-anak bisa melakukan wawancara sebagai bukti, penguat, dan referensi. Yang keempat, mencatat hasil observasi. Jadi hasil observasi atau pengamatan itu semuanya dicatat untuk bahan membuat laporan hasil observasi. Langkah-langkah dalam melakukan observasi ada 5. Yang pertama, menentukan letak atau tempat observasi dilakukan. Yang kedua, menentukan objek atau orang yang akan diobservasi. Itu tidak hanya orang ini, bisa benda yang lain, bisa bunga, bisa hewan, bisa rumah, bisa pemandangan. Yang kedua itu menentukan objek atau orang yang akan diobservasi. Kemudian yang ketiga, mengetahui dengan pasti dan jelas data yang diperlukan pada saat observasi. Anak-anak harus mengetahui dengan pasti dan jelas data yang diperlukan pada saat observasi. Keempat, menentukan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data agar observasi berjalan tertib dan lancar. 5, menentukan cara mencatat hasil observasi. Jadi itu langkah-langkah dalam melakukan observasi ada 5. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, harus mengandung fakta. Anak-anak ya, jadi pertama ini harus mengandung fakta. Harus ada bukti yang kuat, nyata, betul-betul terjadi. Tidak boleh berdasarkan hasil karangan, berdasarkan daya khayal, ya, berdasarkan cerita atau narasi. Itu kalau teks laporan hasil observasi harus mengandung fakta, kenyataan yang ada. Kemudian yang kedua, bersifat objektif. Objektif itu artinya kalau itu benar, katakan benar. Kalau salah, dikatakan salah. Artinya anak-anak harus menyampaikan apa adanya sesuai dengan fakta yang terjadi. Itu bersifat objektif. Tidak boleh mengarang-arang. Tidak boleh tadi berdasarkan daya khayal. Tidak boleh, harus objektif. Ketiga, ditulis sempurna dan lengkap. Itu jelas ya, namanya teks laporan hasil observasi itu ditulis harus sempurna dan lengkap. Keempat, tidak memasukkan unsur-unsur menyimpang, mengandung prasangka atau memihak. Tidak boleh menyimpang, harus sesuai dengan fakta yang ada. 5, disajikan secara menarik, tata bahasa yang jelas, isinya berbobot, dan susunannya logis. Logis itu artinya masuk akal. Nah, ini contoh anak-anak, contoh teks laporan hasil observasi. Ini adalah contoh yang pertama. Contohnya anak-anak akan melakukan observasi tentang buah manggis.
Nah, buah manggis itu seperti apa? Nah, ini ada 3 bagian tadi yang di depan sudah saya jelaskan. Yang pertama bagian pernyataan umum. Contohnya ini manggis Garcinia mangostana. Ini merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Buah pohon manggis juga disebut manggis, ya, terkenal manggis. Rasanya enak dan manggis berkerabat dengan pokam, asam kandis, dan asam gelugur. Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau bisa disebut sebagai pangan fungsional. Ini bagian pernyataan umum. Yang kedua deskripsi. Bagian deskripsi. Deskripsi itu apa? Deskripsi itu gambaran. Ya, contohnya ini. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6 sampai 25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat atau ringkih. Duduk daun berlawanan dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar. Manggis juga memiliki ciri khusus pada bunga. Bunga manggis disebut bunga berrumah dua. Pohon manggis, bunga betina yang dijumpai, sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna. Bunga jantan tumbuh kecil, kemudian mengering dan tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu, buah manggis dihasilkan tanpa penyerbukan. Bunga manggis termasuk bunga sendiri atau berpasangan di ujung rantai. Bergagang dan pendek juga. Bunga manggis berdiameter 5,5 cm. Daun kelopak 2 pasang, daun mahkota 2 pasang, tebal dan berdaging, berwarna hijau, kuning dengan pinggir kemerah-merah. Benang sari, semu, dan biasanya banyak. Buah manggis memiliki beberapa manfaat di kalangan masyarakat tradisional sendiri. Buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses, dengan kemampuan anti peradangan atau anti inflamasi. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama tanin, asam fenolat, maupun antosianin. Ini bagian deskripsi itu gambaran. Sehingga anak-anak kalau membaca bagian deskripsi ini seakan-akan anak-anak bisa melihat secara langsung, yaitu bagaimana daun manggis, bunganya bagaimana, buahnya bagaimana, itu ya mampu akan bisa melihat secara langsung. Ya, itu namanya deskripsi, menggambarkan. Nah, yang berikutnya, bagian yang ketiga adalah kesimpulan. Manggis buah asli Indonesia yang khas, selain rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Inilah ya. Nah, ini contoh, yaitu teks laporan hasil observasi, yaitu tentang buah manggis. Saya ulangi lagi, ada 3 bagian. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua adalah deskripsi,
Yang ketiga adalah kesimpulan. Sampai di sini anak-anak sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas anak-anak nanti bisa membuat laporan hasil observasi sendiri berdasarkan pengamatan yang anak-anak lakukan yang ada di sekitar Kota Serui. Itu saya kira banyak itu yang bisa kita amati, yang bisa kita observasi. Ada contoh yang kedua, yaitu teks laporan hasil observasi tentang ciprukan tanaman yang luar biasa. Anak-anak sudah tahu apa itu ciplukan. Saya kira banyak yang tahu di Serui ini banyak tanaman ciplukan. Nah, anak-anak bisa melakukan suatu pengamatan tentang ciplukan tanaman yang luar biasa. Ini juga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum. Contohnya ini, pernyataan umum ini isinya tentang ciplukan atau dalam bahasa Latin Physalis angulata adalah tanaman semak rendah yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Tanaman ini biasanya dianggap sebagai tumbuhan liar karena banyak tumbuh di kebun, tegalan, tepi jalan, semak, atau hutan. Buah ini juga dikenal dengan sebutan morelberry di Inggris, ciplukan di Jawa, sesendet di Sunda, keceplokan di Bali, dan leletokan di Minahasa. Ini bagian pernyataan umum. Yang kedua bagian deskripsi atau gambaran. Ciplukan itu seperti apa sih? Nah, ini digambarkan di bagian deskripsi. Contohnya, tanaman ciplukan memiliki struktur pohon yang lengkap, terdiri atas akar, batang, daun, dan buah. Akar ciplukan berupa akar tunggang yang kemudian akan tumbuh akar cabang menjadi akar serabut. Daun ciplukan merupakan daun tunggal, bertangkai dan berbentuk bulat oval atau bulat memanjang dengan ujung meruncing. Batang tanaman ini bisa mencapai 1 meter dengan bentuk bulat, beralur, dan berwarna kecoklatan. Buah ciplukan berbentuk seperti telur yang terbungkus dalam kelopak menggelembung. Ciplukan dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Seluruh bagian ciplukan dapat mengobati darah tinggi, kolesterol, dan rematik. Akar tanaman ini bersifat akar tanaman ini berkhasiat untuk mengobati penyakit diabetes mellitus. Buahnya berkhasiat mengobati penyakit paru-paru, sakit tenggorokan, dan stroke. Sedangkan daun ciplukan dapat mengobati tumor dan kanker. Nah, ini bagian deskripsi anak-anak. Ya, isinya tentang menggambarkan tentang pohon ciplukan seperti apa sih. Kemudian yang ketiga, bagian ketiga adalah kesimpulan. Tanaman ciplukan memiliki nilai jual yang tinggi. Ia hadir di toko-toko buah besar, pasar swalayan, dan dijual online. Satu kemasan isi 100 gram dihargai Rp30.000. Harga jual per kilogram berkisar antara Rp250 sampai Rp500.000. Ya, jadi antara Rp250.000 sampai Rp500.000. Sungguh luar biasa. Dan banyak ini anak-anak ciplukan di Serui. Saya pernah lihat itu di depan
sekolah itu ya di semak-semak itulah, itu anak-anak bisa mengamati. Ya, bagaimana anak-anak sampai di sini sudah jelas? Kalau belum jelas nanti bisa ditanyakan sama Pak Guru secara langsung. Apa itu tentang laporan hasil observasi. Saya yakin anak-anak sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, ini ada tugas ya di rumah. Anak-anak melakukan pengamatan terhadap sebuah objek. Dan sebuah objek itu terserah. Anak-anak bisa melakukan pengamatan terhadap pasar, sampah, ya, bisa mengenai bunga, bisa objeknya bisa hewan, terserah anak-anak. Saya yakin banyak materi, tema yang ada di seru ini yang bisa kita observasi atau bisa kita amati. Anak-anak nanti tulis menjadi sebuah hasil laporan observasi. Dan setelah selesai nanti bisa dikumpulkan lewat WA saya, yaitu 08124028730, ada 11 angka. Atau bisa langsung datang ke sekolah, diletakkan di meja guru Bahasa Indonesia. Atau bisa dikumpulkan di meja saya. Saya kira itu anak-anak, terima kasih. Semoga anak-anak mengerti, bisa mengerjakan tugas. Ya. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Semoga anak-anak bisa sukses, sehat, menjadi orang baik, ya, apa yang dicita-citakan berhasil. Oke, terima kasih. Selamat siang.